Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmayanti dari Tadris Matematika kelas 5E akan memaparkan tentang khutbah sholat Jumat. Saya akan memaparkan khutbah Jumat yang berjudul bersyukur. Bismillahirrohmanirrohim. Saya akan memaparkan khutbah sholat Jumat yang berjudul bersyukur. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu, wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Qalallahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fawzan adiman. Amma ba'du, fa inna asodaqal hadithi kitabullah wa aksanal hadyu Muhammad wa aksanal hadyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Umatal Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji hamba-hambanya yang bersyukur. Namun itu sangat sedikit bagi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, yang artinya dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Allah juga telah menguji Nabi Nuh karena ia termasuk hamba Allah yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk memberikan nikmat tambahan kepada orang-orang yang bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah pun membutuhkan kekuatan iman, karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikannya. Zaman sekarang banyak sekali orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya malah mendekat kepadanya, malah justru menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak nikmat, semakin banyak harta yang Allah berikan kepada orang-orang, bukan menjadikan dia semakin dekat, akan tetapi semakin menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersombong karena ia merasa memiliki banyak harta, ujub dengan kekayaannya, dengan hartanya, bahkan dengan pakaiannya yang mewah. Seperti si Korun yang ia keluar dari kaumnya. Ia keluar kepada kaumnya dengan menggunakan perhiasannya, dan ia semakin sombong. Ia selalu menganggap bahwasanya kekayaan itu semua hasil dari jerih payahnya, tanpa sama sekali menisbatkan kepada Allah sang pemberi nikmat tersebut. Oleh karena itulah
Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang seringkali membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Cobalah kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, berupa nikmat pakaian, makanan, nikmat kendaraan, kesehatan, nikmat alat-alat komunikasi lainnya. Semua itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tapi entah kenapa kita telah lebih mementingkan WhatsApp, lebih disibukkan dengan Facebook, Twitter, Instagram. Semuanya hanya menyibukkan diri terhadap alat-alat komunikasi itu. Ia lebih memilih menyibukkan diri dengan alat-alat komunikasi tersebut sehingga ia lupa akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia lebih banyak sekali membaca WhatsApp, chat, daripada membaca Al-Quran. Bukankah itu semua adalah nikmat Allah? Bukankah itu semua adalah nikmat yang Allah beri dan harus kita syukuri? Sedangkan syukur itu kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya syukur itu mempunyai rukun. Rukun yang pertama ialah mengakui dengan hati bahwasanya nikmat selama ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kedua mengucapkan dengan lisannya puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasanya satu-satunya pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun yang ketiga, kata Ibnul Qayyim itu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan HP kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan kendaraan kita untuk mentaati Allah. Bahkan panca indera yang kita miliki pun merupakan nikmat terbesar yang Allah kasih kepada hambanya. Kita gunakan mata kita untuk melihat yang Allah ridhoi. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar apa yang Allah cintai. Kita gunakan hati kita untuk menikmati ayat-ayatnya. Kita gunakan akalnya untuk menikmati, untuk memahami ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita semua, bukan untuk menentang ayat-ayatnya. Siapa yang telah menggunakan kenikmatan tersebut, wahai saudaraku, sungguh ia ketika digunakan untuk kebaikan dan ketaatan, ketika ia gunakan dalam perkara yang diridhoi oleh Ar-Rahman, maka sungguh ia telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka dari itu, saudaraku, setiap kita wajib merenungi harta kita tentang karunia, tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah untuk apa kita lakukan? Sebelum di hari kiamat Allah tanya kita, tanyakanlah di dunia ini kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Umatal Islam, orang yang bersyukur tidak akan tertipu dengan banyaknya amal. Banyak di antara kita ketika kita
merasa memiliki banyak amal, kita merasa sudah menjadi seseorang yang bersyukur. Kita merasa telah menjadi orang yang bersyukur. Sementara kita melihat para Rasulullah dan sahabatnya diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan tentang perkara dunia maupun agama, terutama urusan akhiratnya. Lihatlah para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah telah menyatakan bahwa mereka semua ada di surga. Apakah mereka telah tertipu dengan janji-janji itu semua? Maka orang yang bersyukur tidak akan tertipu dengan banyaknya amal. Karena ia tidak tahu berapa banyak amal yang akan diterima di sisi Allah. Dia tidak pernah tahu dan bahkan khawatir jikalau ternyata Allah jadikan hatinya paling dari amalan soleh. Ia dipalingkan karena cintanya di dunia. Ia cintanya kepada dunia karena harapannya kepada dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfirli muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahyai minhum wa amwati. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma ij'alna min muttaqin. Allahumma wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadihillah, innallaha ya'muru bil adli wal iksani wa ita'i dzil qurba wa yanha anil faksai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadkurullaha adima yadkurkum waskuruhu ala ni'amihi yajidkum wala dzikrullahhu akbar. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu, saudaraku, setiap kita wajib merenungi harta kita tentang karunia, tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah untuk apa kita lakukan? Sebelum di hari kiamat Allah tanya kita, tanyakanlah di dunia ini kepada diri kita sendiri.